saya akan menyampaikan di sini semestinya karena hajat leluhur Nusantara itu direnggo itu ya dipertanggungjawabkan secara seksama, karena tentu adalah hajat besar. Tidak mungkin dan bahkan mustahil yang namanya hajat itu tanpa Jer Basuki Mowo Beo. Secara terang-terangan itu Jer Basuki Mowo Beo itu adalah merupakan kata bijak dari leluhur kita, tidak terang-terangan dengan segala sesuatu itu perlu biaya dan sebagainya, itu tidak. Namun ada bahasa yang lebih santun, yaitu Jer Basuki Mowo Beo titenono wong cidro moso langgengo. Hidup di bumi Nusantara yang dijunjung tinggi adalah bangsa asing. Mohon maaf saya tidak menyinggung. Kalau untuk berangkat haji mungkin berlomba-lomba sampai menjual sapi, bahkan tanah, bahkan rumah umpamanya. Namun tidak tahu woseng roso hajate leluhur Nusantara, di mana porsinya leluhur Nusantara ini telah andil besar dalam kita semua hidup di bumi Nusantara, dan kita semestinya menjunjung tinggi pula keluhuran untuk terwujudnya hajat-hajatnya leluhur Nusantara, yaitu terwujudnya tatanan zaman. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Mungkin di muka bumi Nusantara ini ya, yang menyimpulkan bahwa leluhur Nusantara punya hajat dan mesti mewujudkan hajat-hajatnya sebagai generasi penerus putra-putri Praja Nusantara seperti kita semua. Siapapun yang hidup di atas bumi Nusantara, baiklah itu di Pulau Jawa, khususnya malah suku Jawa, lalu baik itu di Madura, ya, baik itu di Lombok, baik itu di Nusa Tenggara, baik itu di Irian Jaya, baik itu di Sumatera, baik itu di Kalimantan, baik itu di Sulawesi. Kepulauan itu ada dua kalau nggak keliru, Sunda Besar dan Sunda Kecil. Baik yang di Sunda Besar maupun Sunda Kecil secara globalnya itu tentu mesti memiliki atau rumongso handarbeni, kata yang lebih tepat, rumongso handarbeni atas hajat-hajat leluhur Nusantara yang terkemas dalam tujuan mewujudkan tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini, sehingga Nusantara menjadi kiblating jagat pancering bawono. Sekali lagi, kiblating jagat pancering bawono. Lah, untuk menuju ke situ, apalagi program Nusantara ya, program menjadi mercusuar dunia kalau orang pada umumnya mengatakan, atau menjadi Lemoria baru, jangan menjadi lemon ya, taruhlah menjadi Lemoria baru. Banyak orang yang berkata-kata yang mengatakan bahwasanya kelak Indonesia akan menjadi mercusuar dunia atau menjadi kiblating jagat pancering bawono. Namun saya akan bertanya termasuk kepada diri kita, apa andil kita? Apa andil kita dalam rangka mewujudkan hajat-hajate leluhur Nusantara? Jadi orang berkata-kata semestinya ya itu melangkah melaju secara terus-menerus, yang pantang mundur, yang tentunya tidak kalah oleh ombaking banyu. Ibarat perahu itu tidak kalah oleh ombaking banyu. Ora wedi ngombak. Lah, kalau saya dari tahun 94 dan bahkan sebelumnya, saya tahun 87 sudah leledo, sudah lelono, ing laladan sepi, ngisep sepuh ing supono, mrih pono pranaweng kapti, titising tias mersudi, mardyawaning Buddha tulus dalam rangka turut menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah, sekali lagi saya akan berulang-ulang mengatakan bahwa hajate leluhur Nusantara itu tumapaking zaman adil. Sekali lagi, tumapaking zaman adil ini tentu tidak semua orang dan bahkan tidak semua bangsa bisa melakukan seperti itulah. Kali ini saya akan mengulas bahwa saya akan merekam kembali ya, merekam kembali. Kalau dulu sudah saya rekam di Cilacap di rumah Om Narjo, namun karena
flash disk dan komputernya itu dilalah hilang, maka belum bisa tertayangkan. Dan yang tertayangkan itu baru beberapa lagu, diantaranya lagu Rasa Rumangsa, diantaranya lagu Jin Sanubari, yang tentunya ini semua merupakan kembalinya atau tuntutan atau lantunan bagaimana Nusantara bisa kembali kepada budi pakarti yang luhur. Nah, kali ini saya akan menceritakan kalau saya akan merekam kembali lagu Ratu Adil, dan tentunya yang menyanyikan bukan saya, karena saya dalam hal ini kelihatannya kurang ngepasi, dan saya bukan seniman yang profesi. Lah, tentunya saya itu seniman yang membawa misi, artinya jiwa seni saya mungkin besar, namun dalam berprofesi menjadi seniman, artinya mencari duit turut panggung ke panggung dan sebagainya, saya kemungkinan tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan untuk itu. Lah, saya akan menyampaikan di sini semestinya karena hajat leluhur Nusantara itu direnggo itu ya dipertanggungjawabkan secara seksama, karena tentu adalah hajat besar. Tidak mungkin dan bahkan mustahil yang namanya hajat itu tanpa Jer Basuki Mawa Beo. Secara terang-terangan itu Jer Basuki Mawa Beo itu adalah merupakan kata bijak dari leluhur kita, tidak terang-terangan dengan segala sesuatu itu perlu biaya dan sebagainya, itu tidak. Namun ada bahasa yang lebih santun, yaitu Jer Basuki Mawa Beo. Lah, itu tentunya yang bisa mengurai juga orang-orang yang tertentu, orang-orang yang paham atas ulah rasa, dan orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang tidak hanya rek gambar kucing atau derek wonten wingking, mengikuti tapi di belakang, nanti manakala depan hancur, ya taruhlah kita itu tetap masih selamat karena mengikuti di belakang. Kita bisa mengelak, taruhlah mengelak bahwa kita nggak ikut-ikutan, taruhlah kita itu kan umpamanya saya nih sering mengatakan, atau kalau secara umum bisa dinilai saya mengatakan terlalu kemajon, bahwasanya mengatakan Indonesia atau Nusantara ini adalah tuan rumah seluruh agama. Ini yang taruhlah yang pro juga banyak, tapi belum tentu bisa mempertanggungjawabkan atas kata-kata saya yang demikian. Otomatis saya yang di depan, lah bisa saja yang di belakang itu yang kelihatannya ya juga tidak bisa turut atau secara seksama andil untuk mempertanggungjawabkan kata-kata saya, manakala ada netizen atau dari pihak tertentu yang menyanggah kata-kata saya, atau bahkan menyinyiri, atau bahkan mengajak ibaratnya semacam gelar perkara, umpamanya belum tentu ada yang maju. Saya di sini akan mengatakan, saya mulai bulan Januari besok, mungkin dari awal setelah tahun baru ini, saya akan lakukan rekaman, otomatis penyanyinya sudah saya tayangkan, itu Mbak Eka Uget-Uget atau Mbak Eka Supriyatiningsih kalau nggak keliru. Itu tentu seorang sinden, dan itu seorang sarjana juga, sarjana seni dari ISI Solo. Lah, tentunya saya kesana kemari perlu wagat lah secara terang-terangan. Bukan berarti saya kekurangan wagat, namun saya membuka kesempatan untuk andil, ya. Saya membuka kesempatan untuk andil, dan untuk kali ini saya secara jujur saya berterima kasih kepada seseorang, yaitu dari Malang, Pangeran Sucipto, itu cukup membackup saya untuk pembiayaan. Namun saya tidak mungkin akan untuk operasional dan sebagainya, sedangkan sementara saya waktunya adalah habis untuk melakukan ritual-ritual dan hal-hal yang kaitannya dengan hajat-hajat leluhur Nusantara. Ritual yang saya maksud adalah saya setiap detik, ibaratnya setiap menit atau setiap hari, setidaknya itu mesti meditasi untuk menengadah atas petunjuk yang semestinya saya terima dan lalu saya sampaikan. Seperti kemarin saya menerima petunjuk dunia dalam gelap, mencari solusi ke dalam gelap. Lah, ini kan tentunya sebuah petunjuk sebagai oto-oto, dan saya meyakini sesungguhnya pada saatnya nanti manusia cenderung lebih membutuhkan petunjuk, walaupun sekarang tidak, ya, lebih membutuhkan petunjuk daripada arah-arah yang lain. Lah, kali ini intinya saya menyampaikan adalah kesempatan untuk andil, ya, untuk andil dalam urusan saya, dalam urusan hajat-hajatnya leluhur Nusantara yang saya maksud, yang saya lakoni, yang saya lajukan secara terus-menerus. Saya tentu memerlukan taruhlah kos yang cukup ekstra dalam merekam lagu
Ratu Adil khususnya. Lagu Ratu Adil ini mengapa harus saya ekspos, harus memasyarakat? Ya, intinya lagu Ratu Adil, lagu itu adalah tembang. Tembang itu adalah tembung sekali lagi. Manakala belum ada tembungnya kepada alam ini, bangsa ini belum nembung, rakyat ini belum nembung, suara orang banyak ini belum nembung, niscaya Ratu Adil itu masih merupakan isapan jempol belaka. Lah, intinya saya akan merekam lagu Ratu Adil, saya membuka kesempatan. Saya tidak meminta, sekali lagi membuka kesempatan untuk saudara-saudara semua yang peduli atas keluhuran ini untuk turut serta dalam rangka andil mewujudkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Saya tidak perlu cerita banyak, yang jelas hajat-hajatnya leluhur Nusantara ini tidak semua orang, ya, tidak semua orang bisa memahami, sebab rata-rata manusia itu hanya mengikuti apa yang telah ada. Sekali lagi, hanya mengikuti apa yang telah ada. Dan lalu saya akan membuka tabir yang baru, yaitu deklarasi hajatnya leluhur Nusantara melalui petunjuk-petunjuk yang saya terima untuk bisa diterapkan. Lah, betapa sulitnya menerima petunjuk, ya, sekali lagi betapa sulitnya menerima petunjuk. Seperti uluk salam Nusantara yang saya terima adalah Hong wilahing jati nuhoni, hajat-hajatnya leluhur Nusantara saja ini saya 40 hari gumantung atau hidup di atas pohon hanya makan nasi jagung selama 40 hari. Lah, ini saksinya masih banyak. Kalau boleh saya etika sombong, taruhlah siapa yang mau dan yang mampu melakoni seperti ini, ya, seperti saya, ya, maksudnya melakoni hidup di atas pohon selama 40 hari, taruhlah turunnya hanya seperlunya, makanya hanya nasi jagung saja sekepel. Lah, saya cerita karena sudah saya lakoni, ya, sekali lagi saya menceritakan karena sudah saya lakoni. Lah, setelah ini saya ada kewajiban lagi, ya, untuk bedahing sastro jendro pangruating diu hayuningrat. Sekali lagi, bedahing sastro jendro pangruating diu hayuningrat, sang semestinya sastro jendro hayuningrat pangruating diu untuk besok saya melakukan adalah sastro jendro pangruating diu hayuningrat. Artinya besok ini tidak hari besok, namun setelah terlantunkan lagu Ratu Adil ini, terlantunkan dalam arti berkumandang di bumi Nusantara, yang mengibaratkan sebagai tembang itu adalah tembung bahwa bangsa ini telah nembung untuk munculnya sang pemimpin adil. Niscaya laku yang mesti saya lakoni adalah bedahing sastro jendro pangruating diu, barulah nanti terwujud hayuningrat, memayu hayuning bawono. Lah, ini tidak perlu dipercaya mutlak, yang jelas titenono wong cidro moso langgengo. Hidup di bumi Nusantara yang dijunjung tinggi adalah bangsa asing. Mohon maaf saya tidak menyinggung. Kalau untuk berangkat haji mungkin berlomba-lomba sampai menjual sapi, bahkan tanah, bahkan rumah umpamanya. Namun tidak tahu woseng roso hajate leluhur Nusantara, di mana porsinya leluhur Nusantara ini telah andil besar dalam kita-kita semua hidup di bumi Nusantara, dan kita semestinya menjunjung tinggi pula keluhuran untuk terwujudnya hajat-hajatnya leluhur Nusantara, yaitu terwujudnya tatanan Jamanil. Saya meyakini sopo kang ngemokono, artinya siapa yang menampik dengan hajat-hajatnya leluhur Nusantara pasti akan menerima bendu. Lah, petunjuk yang kemarin baru saya terima adalah dunia di dalam gelap, mencari solusi ke dalam gelap. Jadi intinya kali ini saya menyampaikan, siapa yang mau andil, monggo nomor telepon saya ada, nanti terkonek dengan saya langsung. Berapapun taruhlah untuk ibaratnya operasional memperlancar hajat-hajat leluhur Nusantara yang sedang saya jalani, karena taruhlah beberapa orang tidak bisa menindaki langsung, tidak bisa menerima petunjuk langsung, sehingga saya yang melakoni, panjenengan ibaratnya ingin andil adalah mau andil, yang saya maksud adalah kesempatan untuk andil terhadap hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Saya rasa demikian, terima kasih.